Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang pesan alam semesta untuk kalian. Dan kita akan bahas lebih deep ataupun menyeluruh ya tentang karir, asmara, keuangan, dan kesehatan. Dan mungkin sedikit tentang keluarga yang akan kita bahas di pembacaan kali ini. Pembacaan kali ini pun bersifat secara general, jadi bisa match ataupun enggak dengan energi kalian, dan bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas, mungkin ada pesan kartu yang bisa kamu ambil di sini, dan mungkin kamu jadikan hal yang bisa membantu kamu untuk bisa lebih baik di kehidupan kamu ke depannya. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu. Ada pile di kartu Citrin ini dan pile di kartu Aquamarine. Kamu bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu ya. Dan kita akan baca bersama di kedua pile kartu ini. Oke, sudah kalian pilih. Kita akan lanjut pembacaan di pile yang Citrin terlebih dahulu ya. Oke, untuk kamu yang ambil di pile pertama ini, pile di kartu Citrin ini kita akan ambil pesan kartu yang ada di sini buat kamu. Di sini ada pesan kartu Oracle ya. Kartu yang mungkin jadi afirmasi untuk kamu mungkin bisa tulis dan mungkin ini hal utama yang perlu kamu tahu, yaitu ada you are epic dan your soul shines. Jadi di sini your soul shines ini kayak berkaitan dengan kamu tuh mungkin ada titik di mana kamu kurang sadar tentang diri kamu sendiri bahwa kamu tuh punya sesuatu hal yang bisa kamu kembangkan dan suatu hal yang baik yang kamu punya. Mungkin orang sekitar melihat kamu seperti itu, tapi kamu mendenial ataupun kamu gak percaya diri kamu tuh sehebat itu. Di sini mungkin kamu takut dianggap sombong, kamu takut dianggap pamer atau semacamnya, tapi yang jelas di sini ada you are epic. Kamu tuh mampu banget untuk lakukan sesuatu hal yang sangat berguna buat orang sekitar pun, bukan cuma buat kamu sendiri, tapi mungkin kamu kurang menggali apa kira-kira yang bisa kamu ubah di sini. Kita akan coba ya. Kita akan buka bersama kartu kamu. Untuk kamu yang pilih di pile kartu Citrin ini, kira-kira pesan kartu dari tarot seperti apa? Tadi kan dari kartu Oracle ya kan. Yang pertama adalah Your Soul Shines dan You Are Epic. Oke, kita akan cek dari kartu tarot kalian yang pilih di pile Citrin ini. Nah, di sini lagi-lagi ada kartu The Magician. Ini sama persis dengan yang You Are Epic, dalam artian kamu tuh punya hal yang bisa kamu gali di sini. Ini kita bahas dulu untuk karir ataupun pengembangan diri dan keuangan ya. Di sini untuk karir, kamu tuh mungkin bisa cocok dengan karir yang berkaitan dengan apa yang bisa kamu lakukan atau skill kamu. Bukan berarti kamu kayak pesimis dalam karir, enggak. Karena di sini kamu tuh bisa melakukan dua hal dalam satu waktu sekaligus. Mungkin yang pertama, ketika emang kamu suka kerja kantoran, ya kamu bisa kerja kantoran, tapi di sisi lain ada hal yang bisa kamu kembangkan juga untuk ke arah usaha ataupun bisnis. Tapi untuk kamu yang mungkin suka di arah usaha atau bisnis, kamu bisa untuk mengembangkan lagi dan mungkin kamu bisa punya lebih dari satu bisnis ataupun lebih dari satu usaha. Tapi yang jelas di sini, sebelum kamu benar-benar ke arah kerjaan mana yang tepat buat kamu coba gali, coba kamu cek dalam diri kamu, sekiranya yang kamu suka itu apa, yang kamu inginkan itu apa, yang menjadi passion kamu itu apa. Passion adalah sebuah hobi atau kesukaan yang bisa menghasilkan uang. Kita coba cek lagi untuk kamu kira-kira seperti apa untuk kerjaan ke depan dan keuangan lebih deep ya. Di sini kamu disarankan untuk tidak buru-buru ketika kamu mengambil sebuah keputusan, karena di sini takutnya apa yang kamu ambil dalam waktu cepat ataupun buru-buru itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Contoh, ketika sekarang kamu lagi kerja ataupun kamu punya kerjaan, kayaknya kamu kurang puas ataupun kamu agak gampang ngerasa capek dan ngerasa kayak nggak 100% hati kamu di kerjaan yang kamu lakukan ini. Nah, akhirnya di sini menandakan bahwa kamu kurang maksimal dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu kayak ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kerja, yang penting dapat duit. Oke, nggak apa-apa ketika emang kamu sekarang mungkin lagi butuh uang ya kondisi di sini. Tapi yang jelas kamu coba kayak lebih memplanningkan, melis kayak apa sih yang harus kamu list, apa sih yang harus kamu susun, kamu coba um, rencanakan ke depan kamu tuh mau ngapain. Ketika memang kamu paksakan kerja di tempat yang sekarang ini, kayaknya akan makan hati dan membuat kamu tuh capek banget sebenarnya. Karena ini nggak sesuai dengan soul kamu, nggak sesuai dengan jiwa kamu. Ini sesuai dengan kartu yang Your Soul Shines.
Kamu biarkan jiwa kamu yang memilihkan untuk kamu. Kamu tahu kok di mana kamu suka. Dan mungkin banyak alasan sih yang nggak bisa kita untuk detailkan di sini karena akan panjang ya kan. Mungkin kamu tahu kayak alasan kenapa kamu harus ambil kerjaan ini, kenapa kamu harus melakukan ini. Nggak apa-apa, tapi nggak ada kata terlambat untuk berubah. Ketika kamu mau berubah 10 tahun lagi, nggak apa-apa. Ketika kamu mau berubah 5 tahun lagi, nggak apa-apa juga. Tapi terserah kamu mau berubah kapan. Tapi yang jelas, kita baca di sini, kamu tuh mampu banget untuk kerja sesuai dengan apa yang kamu suka. Dan tentunya kerjaan ini tuh lebih dari satu kerjaan, bukan cuman kamu stuck di kerjaan ini, dan kerjaan ini bukan kerjaan yang terakhir buat kamu. Jadi untuk kerjaan, buat yang mau punya kerjaan ataupun yang lagi mencari, kamu bisa dapetin kerjaan. Tapi memang kamu harus lebih planningkan kamu mau di mana, dan yang penting yang pertama adalah kamu suka dulu. Dan yang kedua, untuk kamu yang mungkin sudah punya kerjaan, ketika emang kamu ngerasain monoton dan merasa kayak nggak happy di kerjaan ini, kamu boleh coba cari kerjaan yang mungkin lebih enak buat kamu ke depannya. Karena untuk kamu kayak nemuin kerjaan yang lebih oke, itu kayak sangat masih mampu banget. Di tahun ini pun bisa, di tahun depan pun masih sangat bisa. Semua tahun itu adalah peluang, tapi ketika kita baca di sini mungkin ya baru tahun depan sih sepertinya. Karena di tahun ini mungkin kamu akan masih tetap menyelesaikan di kerjaan yang sekarang ini. Lalu kita baca untuk di asmara kamu ya di sini. Oh ya, untuk keuangan, keuangan tuh akan mengikuti ya biasanya. Dan di sini mungkin income terbesar itu dari diri kamu sendiri, bukan dari orang tua maupun dari orang sekitar kamu. Untuk asmara, hati-hati banget. Kamu tuh rawan banget bucin dan suka banget sama orang, tapi orang itu menyakiti kamu atau mengacaukan kamu. Nah, di sini kamu harus lebih hati-hati untuk dalam memilih partner kamu siapa. Ketika emang kamu lebih pingin untuk fokus ke arah kerjaan dan keuangan, ya udah nggak apa-apa, fokus aja dulu ke situ daripada kamu tersakiti sendiri dan kamu ngerasa nggak nyaman di sebuah hubungan yang kamu jalani. Kalau kamu single, kamu bakalan dapat banyak banget kenalan. Maksudnya kamu akan banyak dideketin sama orang di sini. Tapi orang-orang itu rata-rata mungkin mau memanfaatkan kamu. Kita coba ambil kartu lagi ya untuk lebih deep buat kamu di asmara. Yang di kartu Citrin ini ya, kamu yang ambil di file kartu Citrin ini kira-kira seperti apa untuk asmara kamu ke depan. Di sini kamu mampu banget untuk cinta sama orang, dapat banget cepet. Kamu tuh kayak mau pacaran di tahun ini pun masih sangat bisa banget, tapi hati-hati di sini. Kamu rawan tersakiti sama orang, disakiti sama orang. Tapi yang jelas ketika emang kamu lagi single dan kamu mau punya pacar, ya udah nggak apa-apa pacaran, tapi nilai dulu dari personality dia, bukan dari penampilan, bukan dari uangnya dia, tapi dari sisi sifat sikap dia. Kamu mampu banget pacaran tahun ini, tapi yang jelas sepertinya untuk langgengnya itu kurang bisa. Nah, untuk kamu yang sedang berpasangan ya, punya pacar ataupun lagi suami istri, kamu dan dia masih bisa langgeng di kartu ini. Masih ada jalan karena kalian saling mencintai, cuman minusnya adalah dari sikap sifat dia, mungkin kamu banyak yang gak suka dari sifat sikap dia dan bikin kamu capek, tapi kamu merasa kayak gak bisa untuk lepas di sini. Dan yang jelas ketika emang kamu di sini untuk memutuskan untuk kamu stay, ya gak apa-apa. Mungkin kamu ada pertimbangan banyak hal lah yang membuat kamu stay, tapi ketika emang kamu bisa untuk melepaskan diri, ya gak apa-apa. Karena ke depan kamu akan lebih menemukan cinta yang lebih baik daripada yang sekarang. Tapi khusus untuk kamu yang pasangan ya, apalagi yang udah suami istri, kamu memang nggak bisa untuk semudah untuk bercerai ya kan. Jadi di sini mungkin banyak hal yang kamu pertimbangkan dan mungkin harus ada hal yang bisa untuk kamu bicarakan dengan dia supaya lebih sama-sama enak dan dia juga bisa berubah untuk lebih bersikap yang baik sama kamu. Lalu kita baca untuk yang terakhir ya, kesehatan dan keluarga seperti apa kira-kira. Untuk kesehatan agak buruk. Kamu tuh mungkin punya penyakit bawaan, bukan penyakit yang aneh-aneh ya di sini, tapi mungkin kamu harus lebih periksakan diri kamu. Mungkin rajinkan coba untuk cek darah, misalnya untuk cek di kolesterol, di asam urat, di diabetes misalnya, ataupun cek di yang lainnya ketika emang kamu ngerasa kayak kurang baik. Cuma di sini disarankan ini bukan penyakit yang buruk ya teman-teman. Cuma disarankan ketika emang kamu ngerasain yang nggak benar dalam diri kamu, coba diperiksakan. Terutama ini bisa juga untuk di kesehatan mental kamu sebenarnya. Daripada kesehatan fisik, ini lebih memungkinkan kesehatan mental yang mungkin agak amburadul ataupun gak karuan.
dan kamu bisa untuk lebih cek ke diri kamu butuh apa gitu. Tapi yang jelas untuk kesehatan sih kamu masih bisa untuk diperbaiki dan masih bisa sehat ke depannya. Kamu tuh orangnya terlalu banyak pikiran banget dan mungkin itu yang kayak nggak bisa untuk kamu kontrol biasanya. Ini untuk keluarga ya, kira-kira untuk keluarga kita bacanya seperti apa? Keluarga tuh mungkin bisa pasangan ataupun bisa orang tua kamu. Kita baca hubungan kalian ke depan seperti apa. Wah, di sini tuh kamu kurang waktu banget. Terutama mungkin waktu untuk orang tua kamu, untuk keluarga besar kamu daripada waktu untuk pasangan kamu. Jadi mungkin untuk kamu yang mungkin sekarang single, kamu lebih mementingkan kerjaan dan keuangan, dan kamu kayak kurang quality time untuk keluarga kamu sendiri, untuk saudara, untuk mama papa misalnya, untuk nenek kamu, kakek kamu, keluarga kamu lah. Di sini kamu kayak kurang bisa untuk terbuka dan kurang bisa untuk harmonis hubungannya. Lagi-lagi nih banyak penafsiran, dalam artian mungkin kita akan baca secara deep ketika memang kamu melakukan private reading ya. Kalau kita baca secara general di sini, mungkin kita bisa bacanya adalah kamu kurang bisa terbuka dengan keluarga kamu dan kamu kurang ada waktu untuk mereka. Ya mungkin pikiran kamu adalah untuk membahagiakan mereka, tapi sebenarnya kamu kurang dekat dengan mereka. Dan untuk kamu yang mungkin berpasangan, kamu lebih fokus ke pasangan kamu ketimbang ke orang tua kamu. Tapi kalau misalnya kita baca dengan ini keluarga antara kamu dengan pasangan kamu ya, keluarga kecil maksudnya, kamu dan pasangan kamu dan anak kamu kurang waktu dengan mereka berdua, kurang waktu dengan anak kamu ataupun pasangan kamu. Dan di sini kamu disarankan untuk bisa untuk ada lebih quality time. Kalau misalnya bisa sih dekatkan waktu dengan pasangan kamu di sini nggak apa-apa. Jadi untuk kamu yang single, kamu mungkin kurang dekat dengan keluarga kamu, orang tua, ya kan? Lalu untuk kamu yang mungkin punya pasangan, bisa jadi kamu lebih fokus ke pasangan ketimbang ke orang tua. Lalu untuk kita baca, kamu yang berumah tangga, kamu punya suami, punya anak, nah mungkin kamu kurang dekat dengan keduanya. Tapi yang jelas semuanya masih bisa diubah dan masih bisa ada kabar baik ketika emang kamu coba untuk lebih meluruskan pikiran kamu tuh ke satu hal ya. Apa sih yang mau kamu fokusin dulu? Memang banyak sekali yang harus kamu tangani, beban kamu tuh banyak, tapi mungkin kamu coba satu dulu yang mungkin bisa kamu ubah dalam jangka waktu dekat. Ingat di sini pesan yang kartu utama ya, di sini. Kamu tuh punya banyak banget hal yang bisa kamu tingkatkan, hal yang terpendam dalam diri kamu, skill kamu. Ketika emang kamu bisa menemukan itu, hidup kamu akan jauh lebih enak dan yang penting fokus kepada apa yang kamu suka. Oke, sekian pembacaan di pile yang kartu citrin ini dan kita akan lanjut di pile yang aquamarine ya. Dan untuk kamu yang mengambil pile di kartu aquamarine ini, kita akan baca untuk pesan kartu buat kamu. Di sini sudah ada kartu oracle ya untuk kamu. Kira-kira pesan utama untuk kamu apa? Yang mungkin bisa kamu jadikan sebagai kata-kata afirmasi di tiap pagi untuk kamu, ataupun kamu bisa tulis dan ketik pesan ini. Yaitu ada kartu The Good Kind dan You the Muse, tanda bahwa kamu tuh adalah seseorang yang punya sisi baik yang sebenarnya lebih banyak daripada sisi buruk kamu. Dan kamu coba fokus ke positive thinking ataupun kamu fokus ke hal yang sekiranya lebih bermanfaat buat kamu di sini. Kamu mungkin lebih fokus ke overthinking, ke negative thinking, ke pesimis, ke hal yang berbau hopeless. Kamu tuh kayak gak percaya sama diri kamu sendiri dan kamu merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kamu. Padahal di sini the good kind ya. Kayak sesuatu hal itu dalam diri kamu adalah baik. Kamu bisa melakukan kayak memikirkan hal baik, merasakan hal baik, ataupun kamu bisa berbagi kebaikan dengan yang lain juga. Dan di kartu ini You the Muse, kamu tuh adalah seseorang yang selalu menjadi center ataupun seseorang yang kamu tahu kamu harus ngapain sebenarnya, tapi mungkin sampai sekarang kamu nggak terlalu untuk menggali kemampuan kamu itu di mana gitu. Kita akan baca untuk kartu tarotnya ya, untuk kerjaan, keuangan, kesehatan, asmara, dan untuk keluarga. Kita akan mulai untuk kamu yang mengambil pile di kartu aquamarine ini untuk kerjaan dulu.
kerjaan di sini sebetulnya kamu tuh punya peluang, tapi mungkin kamu takut untuk melangkah. Entah kenapa di sini mungkin kamu pernah disakiti orang, kamu pernah dikecewakan, ataupun kamu pernah gagal dalam melakukan sebuah hal. Dan kegagalan itu akhirnya di kartu ini membuat kamu tuh kayak merasa kamu tuh nggak pernah bisa untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Tadi kamu ingat di sini ada kartu helpless, kartu di mana kamu tuh seseorang yang baik, kamu seseorang yang mungkin dinilai baik oleh seseorang, tapi kamu merasa kurang dan kamu merasa kamu itu nggak bisa ngelakuin apapun yang baik. Di sini bukan tentang siapa kamu ataupun tentang kamu bisa apa enggak, tapi yang jelas ketika emang kamu bisa untuk mencoba menyadari kemampuan dalam diri kamu mencoba untuk tahu bahwa kamu tuh mampu, kamu bisa untuk lakuin apapun di sini, apapun itu. Dan bahkan orang lain itu banyak yang iri hati sama kamu. Kenapa? Karena memang mereka melihat kamu tuh lebih daripada mereka sebenarnya. Tapi sayangnya kamu tuh kayak gampang terpengaruh sama omongan negatif dan kamu gampang banget untuk mendengar ataupun memasukkan kata-kata orang yang negatif ke dalam diri kamu. Misalnya ada orang yang memvalidasi kamu itu buruk dan kamu tuh kayak akan langsung ke trigger gitu loh di situ dan kamu kayak mengklaim bahwa kamu itu buruk di situ. Itu yang harus kamu ubah dalam pikiran kamu supaya kedepannya ketika kamu kerja dimanapun kamu gak gampang sakit hati di sini. Kamu harus menyiapkan mental kamu tuh lebih baja, lebih kuat, bukan yang mental tempe. Lalu untuk kamu di keuangan kita baca ya. Jadi di sini untuk kamu di kerjaan tadi, kalau kita baca sih kamu mampu banget untuk dalam tahun ini pun dapat kerjaan, tapi kayaknya memang agak lama sih waktunya di sini. Lamanya karena apa? Karena kamu lebih banyak rasa ragu dan rasa pesimis ketimbang rasa yakin dengan diri kamu sendiri. Kamu coba tingkatin sisi optimis kamu coba tingkatin positive self talk ke diri kamu sendiri. Kamu coba lebih belajar untuk mengapresiasi hal kecil yang mungkin sudah kamu lakukan, pernah kamu lakukan, tapi kamu lupa. Kamu tuh lebih fokus ke diri kamu yang gak bisa ngapain. Kamu lebih fokus ke diri kamu yang gak benar. Diri kamu yang mungkin ketika emang udah ngelakuin sebuah hal, tapi kamu fokus ke hal yang kurang terus gitu loh. Kamu harus coba untuk lebih memanage dari mindset kamu sendiri. Karena di sini yang paling penting itu bukan validasi dari orang lain, tapi validasi dari diri kamu sendiri. Ketika emang orang lain memvalidasi kamu negatif, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Ketika emang kamu mengklaim ataupun kamu memikirkan itu terus menerus, berarti secara nggak langsung kamu tuh kayak mengakui kamu seperti yang orang lain tuh bilang. Padahal di sini yang paling penting adalah validasi dari diri kamu sendiri. Ketika emang kamu bisa untuk memvalidasi diri kamu positif, pasti hal baik akan segera datang meskipun itu step by step, pelan-pelan untuk mengubah dari pikiran yang pesimis ke optimis. Jadi di tahun ini kamu yang mau cari kerjaan masih bisa untuk diusahakan, tapi kamu harus lebih mengubah mindset kamu. Dan untuk kamu yang udah punya kerjaan, sepertinya di sini masih banyak orang yang nggak suka sama kamu, dan ketika emang kamu nggak nyaman, kamu pindah nggak apa-apa. Karena dalam kerjaan kenyamanan itu yang pertama sebenarnya. Rasa suka dan kenyamanan itu yang pertama. Ketika emang kamu sudah berusaha, tapi kamu masih ngerasain kayak nggak nyaman, kamu jangan memaksakan diri kamu nggak apa-apa untuk pindah. Cari yang lebih enak daripada tempat sekarang ini. Karena memang untuk kita baca sendiri, untuk kamu yang lagi bekerja ya, tempat kerja kamu tuh toksik parah di sini. Jadi mungkin kamu harus mencari kerjaan baru yang lebih enak. Untuk kita baca untuk kamu yang pilih pile di Aquamarine buat keuangan ya. Keuangan di sini enak banget jalannya dan mungkin kamu kayak masih masih gampang lah untuk dapetin rezeki. Apalagi memang kamu tuh anaknya memang hokinya di keuangan sebenarnya. Di sini enak banget ketika emang kamu sekarang mungkin punya utang akan cepat terselesaikan. Ketika emang kamu sekarang lagi pengen nabung, bisa nabung banget di kartu ini. Gak apa-apa, step by step peningkatan tuh terus ada buat kamu. Dan bahkan kamu di kartu ini bisa punya penghasilan ataupun keuangan itu bukan cuma dari kerjaan yang kamu lakukan, tapi dari orang lain juga. Orang lain tuh bisa dari orang tua, bisa dari pasangan kamu, ataupun bisa dari teman kerjaan. Dalam artian mungkin ada teman kamu yang mungkin nawarin kerjaan ke kamu, bisa dari teman kerjaan maupun dari teman kamu yang di luar kerjaan pun. Kita baca untuk asmara ya buat kamu di sini.
Asmara, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi berpasangan, punya pasangan, di sini kamu bisa langgeng dan bisa ke arah lebih lanjut hubungan kamu dan dia. Meskipun di sini mungkin ada tujuan yang nggak sama, tapi yang jelas untuk kalian berdua untuk melanjutkan itu sangat worth it banget, dan nggak apa-apa kamu terusin aja. Dan untuk kamu yang mungkin single, di sini kamu masih bisa banget dapetin pacar dengan cepat. Di tahun ini pun pacar yang kamu dapetin tuh bukan pacar yang sembarangan, tapi orangnya tuh orang yang baik dan memang bisa sayang sama kamu. Cuman memang mungkin memang ya, untuk kamu yang mau dapetin pacar, bisa jadi di kartu ini tuh kayak hubungan kamu dan dia tuh untuk sementara, bukan untuk yang jangka panjang. Tapi untuk kamu yang berpasangan, mungkin kamu yang punya pacar ataupun suami istri, yang punya pacar ya, kamu bisa ke jenjang pernikahan, dan untuk yang suami istri, kamu bisa langgeng ke depannya. Nah, untuk kamu yang masih single, mungkin ke depannya tuh kamu bisa berjalan kayak setahun, 2 tahun, tapi ada titik pisahnya gitu maksudnya. Tapi memang ini bacaan secara general ya, ketika emang kamu yang mau punya pacar, yang lagi berproses PDKT mau punya pacar, kamu nggak apa-apa sih untuk kayak tingkatin komunikasi ataupun susun rencana ke depan mau ngapain. Di sini soalnya untuk kalian berpisah tuh bukan karena orang ketiga ataupun bukan karena sifat sikap, tapi mungkin dari kayak orang tua ataupun dari perbedaan yang mungkin memang nggak bisa untuk dipersatukan. Lalu kita baca untuk kamu di kesehatan dan keluarga ya. Untuk part terakhir kita baca untuk kesehatan seperti apa. Wah, kesehatan tuh masih enak banget di sini. Kayaknya kamu di pal yang aquamarine ini, kamu cukup ini ya, cukup menjaga kesehatan. Meskipun mungkin kamu gampang capek, tapi mungkin kamu tuh kayak masih tahu gitu loh, kayak batasan kamu untuk makan yang nggak bener itu seperti apa, untuk pola tidur seperti apa. Tapi memang yang perlu diseimbangkan di sini tuh pola tidur. Kamu terlalu stres mikirin kerjaan dan keuangan sepertinya. Tapi yang jelas di sini ada hal yang mungkin buat kamu gak nyaman tentang orang sekitar, kamu coba rilis ataupun lepaskan hal itu. Kamu coba kayak ya udahlah nggak apa-apa orang itu nggak suka sama aku, yang penting dia nggak terlalu jahat sama aku. Dan memang kamu coba fokus ke ini. Ketika memang dia nggak terlalu jahat sampai menyakiti kamu ataupun sampai menyerang fisik dan mental kamu banget, ya udah kamu coba lepas, ikhlaskan, nggak apa-apa. Tapi ketika emang itu menyerang seperti itu, kamu coba hindari orang itu. Karena di sini kamu tuh cuma di pikiran doang, tapi overall kesehatan kamu masih enak banget di sini. Mungkin tambahan buat kamu adalah rajin minum air putih. Kita akan baca untuk keluarga ya di sini. Untuk hubungan kamu dengan keluarga kamu, kita baca di sini. Hubungan antara kamu dan keluarga kamu itu masih baik, tapi sayangnya di sini terlalu banyak kesedihan. Kamu sepertinya punya masa lalu yang membuat kamu tuh trauma tentang apapun itu, mungkin berhubungan dengan inner child kamu, dengan hubungan kamu dan orang tua kamu tentunya. Tapi di sini untuk kedepannya masih bisa untuk diperbaiki. Apalagi kamu tuh kayak masih sayang gitu loh sama mereka. Kamu masih bisa untuk ada hal baik dengan keluarga kamu, dengan hubungan antara kamu dan orang tua kamu ya. Lah kalau misalnya kita baca tentang hubungan kamu dengan keluarga kecil kamu, yaitu untuk kamu yang sudah menikah ya. Kamu di sini mungkin ngerasa kayak sifat sikap pasangan kamu tuh ada yang buruk dan kamu merasa kecewa ataupun sedih, ataupun pasangan kamu pun merasakan kecewa dan sedih sama sikap kamu. Tapi yang jelas kamu dan pasangan kamu tuh masih bisa untuk memperbaiki hubungan kalian di sini. Dan di sini kamu lebih punya waktu untuk ngobrol, untuk sharing. Kalau misalnya bisa, kamu melakukan sebuah hal yang bersama-sama dengan pasangan kamu ini. Karena hubungan kamu dan dia tuh meskipun di sini kalian saling tertutup, kalian kurang bisa untuk saling ngobrolin tentang unek-unek ataupun perasaan masing-masing. Tapi yang jelas hubungan kamu dan dia masih bisa ada peningkatan dan makin langgeng ke depannya di sini. Jadi di sini kita simpulkan bahwa kamu mungkin di pal yang aku amarin ini kamu coba lebih fokus dengan diri kamu sendiri, coba lebih fokus dengan hal yang positif, karena sebetulnya banyak hal yang positif dan sekiranya bisa kamu kembangkan, tapi karena validasi orang itu dan mungkin karena trauma diri kamu sendiri membuat kamu kurang percaya diri dengan diri kamu sendiri. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang kedua ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot ataupun klik link di description box di bawah video ini.
Dan untuk kamu yang mungkin butuh kristal, butuh energi yang bisa untuk membuat kamu lebih ngebooster energi kamu untuk melancarkan goals kamu, misalnya kayak batu ametis ini, itu bisa kamu langsung kunjungi link di bio Instagram ya, di Aruna Arutala, ataupun Tokopedia dan Shopee di Aruna Arutal Tarot. Kamu di situ masih bisa menemukan banyak sekali kristal yang mungkin cocok untuk kamu dan bisa membantu kehidupan kamu. Tentunya jangan lupa untuk tingkatin di spiritual dan doanya kamu ya. Dan di sini kita akan tutup pembacaan di video kali ini. Untuk kamu yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, kalian bisa langsung ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Thank you untuk kamu yang udah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.